Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat kreatif yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita berada di era yang dimana kita semua harus berpikir produktif. Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika sahabat kreatif ingin mencoba produktif, itu artinya sahabat kreatif mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Di dalam buku 6 Rahasia Menjadi Pribadi Produktif Tanpa Rasa Malas, sahabat kreatif akan diajarkan bagaimana cara membangun diri baik, pikiran maupun kepribadian agar dapat menghilangkan rasa malas. Kadang kita mungkin membayangkan orang-orang yang produktif itu adalah orang-orang yang super sibuk setiap harinya. Orang tersebut akan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Definisi sibuk dan produktif mungkin saling tumpang tindih ataupun sama, tapi kenyataannya sibuk dan produktif itu bukan hal yang sama. Ketika kamu sudah menemukan seperti apa produktif itu, kamu tidak akan merasa tercekik oleh beberapa pekerjaan ataupun jadwal yang sangat padat setiap harinya. Orang yang produktif bisa mengerjakan sesuatu lebih awal waktu, bukan mengumpulkan pekerjaan ketika 1 jam untuk dilakukan. Produktif juga seringkali bukan hanya sekedar sibuk bekerja terus. Tapi produktif itu kamu dapat mengetahui berbagai tips dan panduan untuk dapat membedakan antar produktif dan sibuk. Di dalam buku yang ditulis oleh Gomez yang diterbitkan pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwa produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ketika seseorang ingin produktif, ia harus memiliki ilmu pengetahuan, dan kita juga dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan. Melalui apa? Melalui membaca. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Artinya sebuah ilmu pengetahuan ini adalah akumulasi dari hasil pendidikan, baik pendidikan yang diperoleh dari formal atau non formal. Pengetahuan ini bisa kita berikan, kita kontribusikan pada seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, pengetahuan juga bisa melakukan atau membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan, sehingga dari ilmu pengetahuan ini menjadi sebagai pandangan ke depan. Ketika kita ingin menghasilkan suatu hasil produktif, kita sudah tahu sisi positif dan negatif hasil yang kita akan dapatkan ketika kita ingin merencanakan sesuatu. Adapun faktor yang kedua adalah keterampilan, artinya pengalaman seseorang di dalam melakukan sesuatu hal. Dia memiliki kemampuan ataupun penguasaan sesuatu bidang tertentu atas sifat ia telah melakukan tersebut. Artinya telah berulang-ulang kali ia lakukan dan telah berpengalaman untuk dilakukan kembali. Keterampilan ini bisa diperoleh mungkin dari belajar ataupun dari berlatih gitu ya. Maka keterampilan ini merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan seseorang yang mampu bisa melakukan ataupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara teknis. Yang ketiga adalah kemampuan. Artinya seseorang itu bisa untuk produktif di dalam sebuah hasil, dia harus memiliki kemampuan. Kemampuan adalah hal yang terbentuk dari beberapa kompetensi yang ia lakukan. Jadi kemampuan itu di luar konsep yang luas. Selain ia memiliki keterampilan, ia mempunyai ilmu pengetahuan, dia juga memiliki kemampuan. Dan yang keempat adalah memiliki sikap. Sikap artinya konsekuensi prinsip
dia harus untuk menyatakan ini baik dan ini menyenangkan bagi orang lain ataupun diri kita. Secara individu ataupun sebuah peristiwa yang mungkin sikap ini yang dimiliki seseorang adalah suatu kebiasaan ataupun pola di dalam kehidupan diri seseorang tersebut. Maka dengan 4 faktor itulah seseorang bisa produktif di dalam sebuah pekerjaan. Maka di dalam Al-Quran itu sering dikatakan bahwa ada kata-kata khalaqah dan ja'alah. Khalaqah artinya menciptakan, ja'alah juga artinya menciptakan. Tapi kalau khalaqah diartikan bahwa menciptakan sesuatu yang telah ada, sedangkan ja'ala menciptakan sesuatu dari tidak ada hingga memiliki keadaan. Kalau khalaqa sesuatu, menciptakan sesuatu dari hasil yang ada, diciptakan lagi dengan hasil yang ada tadi. Tapi kalau ja'ala menciptakan sesuatu dari tidak ada hingga ada. Inilah bagaimana kemampuan seseorang manusia yang telah Allah berikan, bahwa semua orang bisa untuk melakukan produktif di dalam sebuah pekerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.